Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kembali kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita boleh menghidupi satu hari lagi bersama-sama tentunya dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sadar kita selalu perlu Tuhan dalam hidup kita selalu perlu tuntunan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhanlah yang seringkali akan mengajarkan kepada kita, mendidik kita untuk hidup selalu dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita akan renungkan firman Tuhan, saya ajak kita bersama-sama untuk tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan kami percaya Tuhan masih beracara dalam setiap hidup kami. Kami mau hidup kami didasari oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semua hari ini, supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan yang akan memampukan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita masih belajar bersama-sama dengan satu tema yang terbesar dalam kerajaan Allah, ya. Yang terbesar dalam kerajaan Allah. Saya percaya ini hal yang luar biasa kalau sampai hal ini menjadi satu perebutan dari murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita buka dalam kitab Injil Lukas 9 ayat 46 sampai 48 ya. Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48. Dikatakan demikian, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Tuhan Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Amin. Bapak Ibu, kita lihat di sini bagaimana terjadi pertengkaran di antara para murid-murid Tuhan Yesus, ya. Mereka memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka, ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemikiran manusia sekali lagi yang terbesar itu pasti yang punya power, yang punya kelebihan, ya, yang punya kepandaian mungkin, yang punya jabatan mungkin, ya, yang punya kekayaan. Itu menurut dunia yang terbesar itu seperti itu modelnya. Tetapi dikatakan ayat 47, Tuhan mengetahui pikiran mereka, ya. Tuhan mengetahui pikiran mereka karena mereka berpikir kalau yang terbesar itu pasti harus dihormati. Yang terbesar itu pasti mendapat kemegahan, ya, mendapat first class, kelas 1, ya, VVIP, ya. Itu kalau menurut dunia, itu pikiran para murid-murid, ya. Sehingga kalau mereka memperebutkan hal itu untuk menjadi orang yang terpandang, tentunya itu hal yang wajar mereka rebutkan, ya. Sehingga dalam posisi kedudukan mereka di hadapan Tuhan, mereka pun sampai bertengkar untuk memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi jelas Tuhan katakan di ayat 48, dia berkata, barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku, ya. Tuhan tidak melihat seperti apa yang manusia lihat. Yang terbesar menurut manusia adalah orang-orang yang dipandang, orang-orang yang layak mendapat penghormatan. Tidak. Tetapi justru Tuhan mengatakan, ya, Tuhan memberikan perumpamaan, dia mengambil seorang anak kecil, anak yang tidak berdaya, ya, anak yang mungkin
mungkin bisa menjadi kalah-kalahan, ya. Kalau kita lihat di mungkin ada seperkumpulan, ada seseorang yang paling lemah di dalam perkumpulan itu, biasanya orang itu akan menjadi tempat bulian, ya, menjadi pribadi yang disuruh-suruh, ya, oleh sekelompok orang tersebut, ya. Kenapa? Yang dianggap paling lemah, paling tidak berdaya, paling tidak punya kemampuan apapun, sehingga orang tersebut menjadi pribadi yang akan dibully oleh teman-temannya. Tapi Tuhan melihat di sini, Tuhan ambil seorang anak kecil sebagai perumpamaan, ya, kepada para murid-muridnya, siapa yang terbesar. Mengapa Tuhan mengambil seorang anak kecil menjadi contoh kepada murid-muridnya bahwa orang yang terbesar di dalam kerajaan surga, pribadi yang terbesar di dalam kerajaan surga adalah seperti seorang anak kecil ini, ya. Kita sudah lihat kemarin, ya, kenapa harus dipilih seorang anak kecil? Yang pertama, karena anak kecil itu rendah hati, ya. Rendah hati anak itu, ya. Coba perhatikan anak-anak yang kita pernah melihat seorang anak dengan anak yang lain sedang bertengkar, ya. Saya yakin kita pernah melihat hal itu, menyaksikan, bahkan mungkin kita sebagai orang tua punya mungkin anak-anak, ya, 2 anak atau lebih, ya, mereka pernah saling bertengkar, berebut sesuatu, ya. Tetapi perhatikan, ketika mereka masih kanak-kanak, ya, bukan sudah bertambah dewasa, ya, mereka masih kanak-kanak, ketika mereka berebut, ya, bertengkar, tetapi setelah itu mereka bermain kembali, ya. Bisa jadi suatu saat dia bertengkar lagi, tetapi kemudian mereka bermain kembali. Dengan begitu cepatnya mereka bisa saling memaafkan, mereka bisa saling menerima satu dengan yang lainnya, sehingga mereka bisa bisa bermain kembali, ya. Kenapa demikian? Sementara kalau kita sadar melihat sikap orang dewasa, ketika mereka ada perseteruan satu dengan yang lainnya, biasanya awet sampai beberapa hari, ya. Perseteruan itu tidak selesai beberapa hari. Kenapa? Karena seorang yang dewasa, egonya sudah semakin tinggi, ya. Keegoisannya semakin tinggi, ya. Harga dirinya semakin tinggi, sehingga kalau dia merasa dia benar, maka dia merasa aku harus menang karena aku benar, ya. Tetapi enggak demikian dengan seorang anak, ya. Anak itu lebih mementingkan persahabatan, pertemanan, sehingga yang namanya ego dia lepaskan, ya. Kan mereka berani mengaku salah ketika memang salah, ya. Dan orang yang disakiti, anak yang disakiti, mereka bisa memaafkan. Sehingga apa yang terjadi, karena satu berani mengaku salah, yang satu berani memaafkan, sehingga anak ini berbaik kembali dengan begitu mudah. Bapak Ibu, kerendahan hatilah yang menjadi dasar anak-anak ini bisa demikian, ya. Kalau tidak punya kerendahan hati, egonya yang semakin besar, maka nggak mungkin anak ini bisa dengan mudahnya mengampuni dan menerima temannya lagi, ya. Tapi karena kerendahan hati, mereka bisa berbuat itu. Kenapa kita perlu kerendahan hati? Kenapa Tuhan mencontohkan anak? Karena dia punya sikap kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati inilah Tuhan itu bisa mengubah hidup kita, bisa mengubah hati kita dengan kerendahan hati. Kalau kita masih pegang ego kita masih pegang harga diri kita, maka Tuhan sulit sekali untuk membentuk hidup kita, ya. Bukan Tuhan tidak mampu, tapi karena kita tidak mau berserah, ya. Kita tidak mau melembutkan hati kita, ya. Kita tidak mau melepaskan ego kita, ya. Sehingga Tuhan sulit untuk membentuk hidup kita. Bapak Ibu, kerendahan hati itu penting. Makanya Tuhan ngomong, yang terbesar dalam kerajaan surga adalah seperti anak ini yang memiliki kerendahan hati. Sehingga pribadi tersebut
bisa dibentuk oleh Tuhan sehingga menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Dan Tuhan katakan, anak-anak Tuhan yang menjadi serupa gambaran Tuhan, dia akan diangkat oleh Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mau kita seperti anak-anak, punya kerendahan hati. Ini yang pertama yang sudah kita dengar minggu lalu. Yang kedua saat ini, bagian yang kedua, apa yang ada dalam diri anak-anak sehingga anak-anak ini menjadi contoh Tuhan untuk menunjukkan kepada para muridnya, ini loh orang yang terbesar di dalam kerajaan surga. Yang kedua, ya, seorang anak itu memiliki sikap ketergantungan dan kepercayaan penuh, ya, kepada siapa? Orang tuanya. Ya, ada rasa ketergantungan dan kepercayaan penuh. Itu anak, ya. Coba bayangin anak-anak, ya, kalau kita dulu masih anak-anak, selama ada orang tua kita di situ, ya, di depan kita, di depan anak tersebut, banyak orang asing, ya, banyak orang asing. Selama dia tahu orang tuanya menggandeng dia, bahkan mungkin memeluk dia, anak itu akan merasa aman, ya, akan merasa tenang, ya. Walaupun di tengah-tengah keributan begitu banyak orang, ya, dia merasa tenang, dipelukan orang tuanya. Nah, ketergantungan dan rasa percaya si anak kepada orang tua itu begitu besar. Makanya kalau seorang anak kurang kasih sayang, kurang sentuhan dari orang tua, biasanya anak itu menjadi anak-anak yang tidak bisa percaya diri, ya. Percaya dirinya kurang. Kenapa? Karena dia merasa tidak aman selalu dalam hidupnya. Tetapi beda kalau orang tua itu sering memeluk anaknya, ya, sering bercakap-cakap bersama-sama dengan anaknya, meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan anaknya. Anak itu akan merasa tenang, ya. Anak itu akan merasa nyaman hidupnya. Kenapa? Karena dia melihat orang tuanya selalu ada bersama-sama dengan dia. Ketergantungan dan rasa percaya inilah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada murid-muridnya, ya. Ketergantungan dan rasa percaya kepada orang tua inilah yang Tuhan ingin dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita ini tergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah merasa repot ketika kita tergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, ya. Dan orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang percaya penuh kepada Tuhan, hanyalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, ya. Orang-orang yang demikianlah orang yang dekat dengan Tuhan, yang bisa bergantung kepada Tuhan, ya. Anak kecil itu nggak akan bisa dikatakan bergantung kepada orang tuanya kalau dia selalu menjauh dari orang tuanya, selalu pergi meninggalkan orang tuanya. Ya, ketika orang tuanya datang dia masuk kamar, ya. Ketika orang tuanya pergi keluar rumah baru dia keluar kamar. Anak yang seperti ini nggak mungkin bisa tergantung dengan orang tuanya, ya. Nggak mungkin. Hanya anak-anak yang dekatlah yang bisa bergantung kepada orang tuanya. Makanya Tuhan katakan dalam Mazmur 62 ayat 2, ya. Raja Daud mengatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Raja Daud seorang raja yang besar, seorang raja yang cukup disegani, ya. Dia memiliki harta kekayaan, dia memiliki jabatan, dia memiliki kekuasaan, ya. Walaupun demikian, Daud benar-benar dia katakan dalam Mazmur, hanya dekat Allah saja, ya. Hanya dekat Allah saja. Dengan kata lain, tidak ada tempat lain, tidak ada sandaran lain. Yang apa? Yang dapat memberikan apa di situ? Ketenangan dalam hidup. Daud hanya katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang.
Kalau aku dekat dengan Tuhan, aku akan tenang. Dan dikatakan di situ, maka Dia akan memberikan keselamatan kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketergantungan dengan Tuhan, dengan kepercayaan penuh dengan Tuhan, ya, membuat kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, harus dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan, kita menjadi pribadi yang benar-benar bergantung kepada Tuhan, maka firman Tuhan Mazmur 62 ayat 2 tadi dikatakan, disitulah letak ketenangan hidup kita. Walaupun di tengah badai, di tengah topan yang begitu besar, tetapi kalau kita bisa mau dekat dengan Tuhan, disitulah ketenangan yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan ketenangan itu, ya, ketenangan itu tidak akan bisa direbut oleh musuh kita. Ya, nggak peduli sekitar kita seperti apa, ya, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih ketenangan. Oleh karena itu, orang yang terbesar dalam kerajaan surga adalah orang yang bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Cirinya, dia selalu dekat dengan Tuhan. Dia nggak pernah jauh-jauh dari Tuhan. Dia selalu hidup bergaul dengan Tuhan. Inilah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan firman Tuhan, beberapa bulan ini, dimanapun kita dengar, entah itu dari roti gembala, entah itu dari hari Minggu, ibadah Minggu, kita selalu mendengar, mendorong kita untuk dekat dengan Tuhan. Ya, mendorong kita untuk semakin intim dengan Tuhan. Karena kita sadar hanya di dalam Tuhanlah kita mendapat ketenangan. Bapak, Ibu, mau menjadi besar dari kerajaan surga, ya, mari bergantunglah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dekatlah dengan Tuhan. Maka saya percaya semakin kita dekat, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, kita semakin percaya kepada Tuhan. Iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dua dulu ini yang kita dengar pada pagi hari ini. Saja kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih. Kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami belajar bahwa hanya dekat dengan Tuhanlah, hanya dengan bergantung kepada Tuhanlah, kami akan mendapat ketenangan dari Engkau. Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang Tuhan menyukakan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan berkati kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, kerjakan, biarlah Tuhan tuntun, Tuhan pimpin kami, supaya kami menyenangkan hati Tuhan di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.